Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Video kali ini masih seputar perbosan, yaitu melanjutkan video saya sebelumnya tentang aplikasi LPJ Dana Bos. Kali ini kita akan mencoba untuk mengisikan data pada aplikasi tersebut. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa pada aplikasi ini kita hanya perlu mengisi pada menu isi data dan menu BKU, maka menu yang lainnya akan otomatis terisi. Mari kita coba untuk mengisi di menu isi data. Di sini kita input kode SATIK. Saya kasih contoh 1115. NPSN misalnya 2020292992. Nama sekolah misalnya SD 1 Banjar. Kemudian desanya misalnya Desa Banjar. Kecamatannya kita isi misalnya Banjar. Kabupatennya kita isi Kab Banjar. Provinsinya kita isi misalnya Jawa Tengah. Untuk profil pengelola BOS misalnya kita isi Robi. NIP kepala sekolah misalnya kita isi sesuai NIP kepala sekolah. Kemudian bendahara misalnya kita isi Siti. NIP-nya kita isi NIP bendahara. Untuk pendapatan tahun ini misalkan kita isi tahap 1 40 juta. Untuk pencairan tahap 2 misalnya kita isi 70 juta. Kemudian pencairan tahap 3 kita isi 40 juta. Maka total pendapatan tahun ini otomatis akan terisi. Untuk anggaran belanja tahun ini misalnya untuk belanja pegawai kita isi 10 juta. Barang dan jasa misalnya kita isi 120 juta. Belanja modal aset misalnya kita isi 10 juta. Untuk belanja modal aset tetap lainnya misalkan kita isi 10 juta. Kemudian untuk gedung kita kosongkan. Untuk data tahun sebelumnya, silpa tunai tahun sebelumnya misalnya kita isi 1.575.400 misalnya. Untuk silpa bank tahun sebelumnya misalnya masih ada 2 juta. Maka total silpa tahun sebelumnya akan otomatis terisi. Jadi untuk pengisian untuk di data isi data hanya ini yang perlu kita isi. Kita lanjut ke menu BKU. Di halaman buku kas umum di sini sudah otomatis terisi bulan Januari, nama sekolah, tanggal misalnya tanggal 1, ada saldo bulan lalu. Karena Januari masa ngambilnya dari silpa tahun lalu sebesar 3.575.400. Nominal ini kita dapat karena kita mengisi di isian data tahun sebelumnya yaitu sebesar ini. Maka di BKU sudah otomatis terhitung saldo bulan sebelumnya. Begitupun bulan Februari. Maka di bulan Januari saldonya berapa, dia akan masuk di saldo bulan lalu pada Februari. Kita akan coba praktekkan cara pengisiannya.
Misalnya ada di tanggal 5 Januari. Di sini ada terima transfer pos tahap 1. Misalnya sebesar 40 juta untuk tanggal 10 Januari. Di sini kita melakukan pengambilan dana pos sebesar 15.550.000. Karena pengambilan, maka di bawahnya harus diikuti pergeseran. Di hari yang sama terjadi pergeseran. Kita isi di penerimaan 15.550.000. Lalu di tanggal 15 kita melakukan transaksi untuk ATK. Misalnya kita harus mengisi kode rekeningnya. Misalnya kita tinggal pilih saja rekening ATK. Di sini kita tulis pemindah bukuan belanja ATK. Pemindah bukuannya misalnya sebesar 3.300.000. Karena belanja di atas 2 juta, maka ada pajak. Jadi di sini misalkan di tanggal 17 kita menerima setoran pajak. Terima pajak PPN atas belanja ATK 300.000. Di sini kita bayarkan juga tanggal 17 bulan 1 2021. Di sini kita tulis bayar pajak PPN atas belanja ATK. Kita bayarkan 300.000. Di sini juga harus kita tuliskan nomor buktinya, misalkan KKT 001, KKT 002, KKT 003, KKT 004, KKT 005, KKT 006, KKT 007. Misalkan tanggal 30 kita membayar honor, pembayaran honor tukang misalnya 1.100.000. Kita tulis tanggal 30 juga di sini. Terima pajak PPh 21 honor tukang. Misalkan kita terima di sini 100.000. Di sini kita isi KKT 008. Dan di tanggal yang sama, tanggal 30, kita bayar pajak PPh 21 honor tukang.
100.000. Misalkan di bulan Januari kita ada transaksi ini, kita sudah tidak perlu mengisi nomornya karena sudah otomatis oleh sistem, dan saldonya juga sudah otomatis terisi. Di sini kita hanya menulis rekening dan lainnya. Untuk honor tukang kita misalkan kasih kode rekening 52144, kita tinggal pilih di sini dan kita lihat di bagian bawah. Untuk tanggal di sini juga sudah otomatis terisi. Untuk totalnya juga sudah otomatis terisi. Untuk saldo tunainya sudah otomatis terisi, saldo bank juga sudah otomatis terisi. Begitupun dengan nama kepala sekolah dan NIP-nya, serta bendahara dan NIP-nya. Dan untuk bulan berikutnya cara pengisiannya pun sama seperti yang bulan Januari tadi. Di sini ada aturan untuk pengisian urean, yaitu untuk pengisian urean itu setiap terima transfer maka format penulisan ureannya itu diawali dengan kata terima transfer. Dan untuk pengambilan dana pos, kata pertamanya adalah pengambilan. Dan untuk transaksi pergeseran rekening menggunakan kata pertama pergeseran. Untuk transaksi pemindah bukuan atau clearing yang belanja secara daring maka ditulis dengan urean kata pertamanya pemindah bukuan. Jadi misalkan pemindah bukuan belanja ATK. Jadi misalkan ada belanja kebersihan, maka urean kata pertamanya adalah pemindah bukuan. Untuk terima pajak, kata pertamanya adalah terima pajak dan diikuti dengan jenis pajak, misalkan PPN, maka terima pajak PPN. Untuk bayar pajak juga seperti itu. Diawali dengan kata pertama bayar pajak, diikuti dengan jenis pajak, misalkan PPN atau PPh 21 atau yang lainnya. Untuk belanja kas tunai, maka kata pertamanya di urean harus diawali dengan kata pembayaran. Misalkan ini pembayaran honor tukang. Misalkan ada belanja majalah, maka pada urean kita tulis pembayaran majalah bulan Januari. Setelah kita mengisi di menu isi data dan BKU, maka secara otomatis laporan lainnya akan terisi. Kita coba lihat di menu buku pembantu kas. Di sini otomatis sudah terisi apa yang kita isikan di BKU. Begitupun kita lihat di menu pembantu bank. Di sini juga otomatis terisi sesuai yang kita isikan tadi. Lalu kita lihat di pembantu pajak. Di sini sudah otomatis terisi sesuai isian kita di BKU tadi. Begitupun dengan menu lainnya. Sudah otomatis terisi. Misalkan kita mau mencetaknya, kita tinggal cetak laporan yang kita inginkan. Misalnya ini berita acara pemeriksaan kas. Untuk bulan Januari sudah otomatis terisi uang kertasnya sekian, uang logamnya sekian. Kita tinggal mencetaknya saja. Dan yang lainnya juga seperti itu. Kita tinggal mencetak laporannya saja. Demikian tutorial cara pengisian aplikasi LPJ Dana Pos. Semoga bermanfaat, dan apabila teman-teman ingin mendownload aplikasi ini, aplikasi tersebut ada di deskripsi video saya sebelumnya. Dan video saya sebelumnya saya sertakan link di deskripsi video ini.
Untuk notifikasi video saya selanjutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.